Halo semuanya, balik lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedikit berbeda dari konten-konten saya biasanya. Kali ini saya akan membahas tentang generasi Z, atau yang lebih akrab kita kenal Gen Z. Pernah tidak kalian bertanya-tanya, apa yang bikin kita selaku generasi Z atau Gen Z unik dibanding dengan generasi lainnya? Kita ini generasi yang sering dibilang anak teknologi, yang hidupnya tidak bisa jauh dari yang namanya gadget, tapi juga generasi yang katanya rentan stres dan gampang baper. Nah, hari ini saya tidak cuma membahas tentang kebiasaan kita sebagai Gen Z, tapi juga tantangan yang kita hadapi, dan yang lebih penting, bagaimana cara kita bisa bersaing dan bertahan di dunia yang serba cepat ini. So, buat kalian yang merasa relate dengan kehidupan Gen Z, atau penasaran dengan bagaimana kita menjalani hidup, saksikan video ini sampai segmen terakhir. Sebagai generasi Z, kita itu dikenal sebagai digital native. Artinya, kita lahir dan tumbuh bersama dengan teknologi. Kalau generasi sebelumnya masih sempat hidup tanpa internet, kita sudah akrab sekali dengan yang namanya wifi dan smartphone sejak kecil. Coba kalian pikirkan, rutinitas kita itu sehari-hari bagaimana? Pagi-pagi bangun tidur, hal yang pertama yang kita cek apa? Tentunya HP. Lihat notifikasi Instagram, TikTok, atau WhatsApp, lihat notifikasi MU kalah. Itu seperti panggilan wajib yang harus kita lakukan setiap kita bangun tidur. Setelah itu, mungkin kita buka laptop untuk belajar online atau nonton video di YouTube. Malamnya, tidak jarang kita nge-scroll FYP TikTok sampai lupa waktu. Tapi sebenarnya, kebiasaan ini tidak hanya sekedar hiburan saja. Media sosial juga bisa jadi tempat untuk mengekspresikan diri. Lewat foto, video, atau konten kreatif, kita bisa menunjukkan siapa diri kita. Ada yang suka bikin dance challenge, ada yang bikin konten edukasi, bahkan ada yang jadi inspirasi buat orang lain. Tapi, kebiasaan ini juga punya sisi negatif. Kadang, terlalu banyak waktu di media sosial bikin kita capek mental. Kita sering banget membandingkan diri dengan orang lain yang terlihat sempurna di media sosial, baik itu yang kita lihat di Instagram atau TikTok, dan lain sebagainya. Akibatnya apa? Akibatnya, kita merasa kurang. Padahal semua itu belum tentu sesuai dengan kenyataan. Berbicara tentang tekanan, tantangan pertama yang sering kita hadapi sebagai seorang Gen Z adalah social pressure. Hidup di era digital bikin kita selalu terlihat oleh banyak orang, dan itu tidak selalu nyaman. Setiap kali kita posting sesuatu, kita mikirnya apa? Mikir, apa ini cukup bagus? Apa orang akan suka? Tentu saja seperti juga ketika saya membuat konten ini dan menguploadnya ke YouTube. Saya pasti berpikir begitu juga, apakah konten saya ini bagus? Apa bakal ada orang yang suka dan nonton konten saya? Pasti begitu. Selain itu, kita juga harus menghadapi standar yang sering tidak realistis. Lihat saja influencer atau selebriti yang kayaknya selalu bahagia, sukses, dan punya segalanya. Kita jadi merasa harus sempurna. Padahal, hidup itu tidak sesederhana apa yang kita lihat di layar kaca. Tantangan kedua yang cukup berat adalah dunia kerja. Sekarang Gen Z itu sudah masuk di dunia kerja. Kita hidup di zaman di mana persaingan makin ketat. Kalau dulu punya ijazah sarjana saja sudah cukup, sekarang kita harus punya keterampilan tambahan, baik itu coding, desain grafis, public speaking, bahkan personal branding kita di media sosial. Jadi keahlian yang dicari. Rasanya seperti harus bisa semuanya, bukan begitu? Dan yang terakhir, kesehatan mental. Ya, banyak dari kita yang merasa stres karena tekanan ini. Menjaga keseimbangan antara hidup pribadi, sekolah, atau kerjaan, dan media sosial itu tidak gampang. Kadang kita lupa untuk istirahat, dan itu buat kita jadi burnout. Walaupun tantangannya banyak, kita juga tidak boleh lupa kalau kita punya banyak kekuatan sebagai Gen Z. Yang pertama, kita ini generasi yang cepat banget beradaptasi. Teknologi baru yang keluar, nah kita bisa langsung belajar dan menguasainya tentunya. Contohnya, siapa di sini yang langsung ngerti bagaimana cara bikin konten TikTok setelah beberapa kali coba? Yang kedua,
Kita itu kreatif sekali. Banyak dari kita yang sukses bikin inovasi, baik itu di bidang teknologi, seni, atau bisnis. Bahkan, ada yang masih remaja sudah punya startup sendiri. Ketiga, kita peduli pada dunia. Generasi kita ini generasi yang tidak takut bersuara tentang isu-isu penting. Entah itu soal lingkungan, kesetaraan gender, atau kesehatan mental. Kita tahu kalau suara kita bisa membawa perubahan. Kita tidak cuma diam, tapi kita beraksi. Dan itu sesuatu yang patut untuk kita banggakan. Oke, jadi bagaimana cara kita bisa menghadapi tantangan ini dan bisa bersinar sebagai Gen Z? Yang pertama, kembangkan soft skill. Dunia kerja sekarang tidak cuma butuh orang yang pintar secara akademis, tapi juga yang bisa kerjasama, punya empati, dan jago komunikasi. Jadi, jangan cuma fokus belajar teori, tapi juga asah kemampuan interaksi sosial. Yang kedua, pandai memanfaatkan teknologi secara positif. Media sosial itu bukan cuma tempat untuk hiburan. Kita bisa gunakan juga untuk belajar hal baru, membangun jaringan, atau mencari peluang karir. Misalnya, ikut kursus online, atau buat portofolio digital. Ketiga, belajar terus-menerus. Dunia berubah begitu cepat, dan kita harus bisa mengikutinya. Belajar tidak cuma dari sekolah tentunya, tapi juga dari pengalaman, mentor, atau komunitas. Yang keempat, tentunya ini yang paling penting juga, jaga kesehatan mental. Jangan ragu untuk mengambil waktu istirahat dari media sosial. Kalau merasa stres, coba berbicara dengan teman atau keluarga juga bisa membantu. Kalian harus ingat, kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Yang terakhir, bangun jejaring. Kita tidak bisa jalan sendirian. Kolaborasi dengan orang lain, baik itu teman, mentor, atau komunitas, bisa membuka banyak peluang baru. Jadi, jangan ragu untuk mulai bersosialisasi, baik itu sosialisasi secara online maupun offline. Jadi, teman-teman sekalian, jadi itulah sedikit cerita tentang kebiasaan, tantangan, dan kekuatan kita sebagai Gen Z. Walaupun hidup di era ini penuh dengan tekanan, kita juga punya banyak potensi untuk mengubah dunia. Kita kreatif tentunya, peduli, dan cepat belajar. Dan itu semua adalah kelebihan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Saya selalu percaya kalau bisa menggunakan kekuatan kita dengan baik, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. So, jangan takut untuk bermimpi besar dan mengambil langkah kecil setiap hari untuk mewujudkannya. Sekarang, giliran kalian. Apa tantangan terbesar yang kalian hadapi sebagai Gen Z? Atau mungkin kalian punya tips lain untuk bersaing dan bertahan? Yuk kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton ini. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya kita bisa ngobrol lebih banyak lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan tetap semangat.